itu saya sering ya kalau misalnya untuk mandiin jenazah dan lain-lain tuh udah sering. Enggak, memang udah bawaan aja. Saya kalau ditanya alasannya apa, saya nggak punya alasan apa-apa. Mbak Ibu cantik, udah kayak tidur gitu, natural aja gitu. Kita ngelihatnya juga jadi nggak serem. Karena pasti suatu saat pun kita akan jadi jenazah. Jadi apa yang mesti kita takutin gitu? Karena itu semua kejadian yang pasti kan. Tiba-tiba di sebelah kanan nih nongol gitu kan, kadang ngagetin gitu loh. Nah itu ada baunya yang dominan, ya saya cuma bilang ya nggak apa-apa di sini, yang penting jangan kagetin saya ya. Pemandangan tak biasa terjadi saat Sleby Anwar meninggal dunia pada 3 Februari lalu. Di sanalah terlihat Yuni Syara yang menjadi salah satu perias jenazahnya. Sleby memang sahabat Yuni selain menjadi manajer Krisdayanti. Postingan Yuni Syara merias Sleby sempat menjadi perbincangan publik. Padahal pengalaman mengurus jenazah bukan kali pertama dilakukan perempuan berusia 53 tahun itu. Karena sebelum-sebelumnya, setiap melayat ke kerabat atau sahabat yang berduka, secara spontan tergerak untuk ikut memandikan jenazah. Memang, memandikan atau merias jenazah bukan pekerjaan sederhana. Banyak perias jenazah yang mengalami kejadian-kejadian misterius. Lantas, mengapa Yuni Syara tergerak ikut mengurus jenazah? Pengalaman mistis apa saja yang pernah dialami para perias jenazah? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mencengangkan, tidak banyak yang mengetahui Yuni Syara yang dikenal sebagai penyanyi senior memiliki banyak pengalaman memandikan jenazah, juga merias jenazah. Sebuah pekerjaan mulia yang tak semua orang berani melakukannya. Tapi bagi Yuni, semua itu dilakukan dengan tenang tanpa rasa takut. Kesungguhan Yuni Syara merias jenazah Sleby Anwar, sahabat sekaligus manajer Krisdayanti, menunjukkan ibu dua anak itu sudah terbiasa menangani jenazah. Momentum spesialis tembang-tembang lawas itu, merias Sleby, sempat menjadi perbincangan netizen. Apalagi Sleby Anwar juga bukan orang pertama yang didandani Yuni sebelum dikebumikan. Make upnya juga bukan yang pertama kali juga. Maksudnya ada Mbak Rita dulu juga pernah gitu. Dan lain-lain juga. Aduh, mau menangis. Sebenarnya kalau Bunda memang dari dulu tuh di kita di geng ladies keibuan, terus kita juga ngadu apa-apa sama dia. Jadi pas kalau ngeliat kayak gitu sih sebenarnya bukan gak aneh lagi, itulah Bunda. Dia orangnya selalu care, terus kita aja yang mau megang aja kan gimana gitu. Kalau dia tuh bukannya geli ya, karena kan teman kita sendiri. Enggak, maksudnya gimana ya kalau megang orang meninggal yang kita udah kenal gitu. Ya udah kita nangis terus udah gitu. Ya udahlah, itu Bunda sifat toughnya itu loh yang belum kita dapetin niru ya. Dia tuh bisa kalau kita kan kalau sedih aja nangis. Kalau dia kan enggak. Wanita beton. Karena kan Bunda itu dari kuliah, terus beliau itu juga sama yang kerja itu merangkul, nggak membedakan, nggak ada genrenya gimana. Pokoknya dia selalu, kalau perlu dia yang negor duluan. Itu yang aku lihat dari Bunda. Jadi cintanya Bunda tuh udah ya bener-bener udah kayak menganggap keluarga sendiri.
nangis sedih ya. Sebelumnya juga ada kan teman kita kan, si Siki, almarhum Siki Purnomo juga kan gitu. Pokoknya dia orang-orang terdekatnya dia tuh, dia nggak ragu-ragu lagi bentuk cintanya. Orangnya juga kan ringan tangan ya. Jadi yang kayak gini-gini mah udah makanan sehari-harinya Bunda. Mbak Ebi cantik, udah kayak tidur gitu. Terus make upnya juga sesuai dengan dia yang dia kan emang nggak dandan. Terus natural aja gitu. Kita ngeliatnya juga jadi nggak serem. Maksud bukan kita masuk Mbak Ebi aja lagi tidur merem gitu. Terakhir kali si Yuni Shara kemarin yang make upin Mbak Selvi saat di hari terakhirnya itu dia make upin. Ya mungkin kedekatan ya, persahabatan dari kuliah sampai sekarang. Mereka hubungannya sangat harmonis dengan keluarga juga semua. Bagi seorang muslim dan muslimah, memandikan jenazah memang termasuk kewajiban meski dibatasi dalam kategori fardu kifayah. Tapi tetap saja hanya sedikit orang yang sanggup melakukannya. Dan dari sedikit orang itu ada nama Yuni Shara. Pengalaman memandikan jenazah sering dilakukan perempuan asli Kota Batu, Malang, Jawa Timur itu. Terutama pada mereka yang dikenal. Mulai dari kerabat atau orang-orang terdekat dari sahabatnya. Tidak ada permintaan memang. Karena Yuni hanya merasa tergerak untuk ikut mengurus orang-orang yang dikenalnya itu untuk terakhir kalinya. Itu saya sering ya kalau misalnya untuk mandiin jenazah dan lain-lain tuh udah sering mungkin banyak teman-teman entah ibunya entah teman-teman saya yang memang tidak emang sudah pergi. Kebetulan pas saya datang tuh mesti pas lagi memandikan lagi apa, jadi saya memang turut serta bukan di 1-2 orang, di banyak teman dan di banyak kerabat gitu. Benar, Yuni Shara tidak memiliki alasan khusus sehingga rela ikut memandikan jenazah. Ia melakukannya sebagai bagian dari penghormatan terakhir. Sebagai sesama muslimah, Yuni berusaha berempati kepada mereka yang sedang berduka, sehingga merasa memiliki kewajiban untuk ikut meringankan rasa duka, salah satunya dengan ikut merawat jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, hingga mengebumikan. Enggak, memang udah bawaan aja. Saya kalau ditanya alasannya apa, saya nggak punya alasan apa-apa. Yang kalau misalnya mandiin jenazah juga nggak punya alasan apa-apa, pas hadir aja begitu. Kadang-kadang yang kedukaan itu lagi kayak peleng-pelengan gitu loh. Kan peleng-pelengan, kadang peleng-pelengan. Jadi ya kita yang pas lagi itu ya saya refleks aja orangnya. Yuni Shara merasa tidak perlu ada alasan untuk ikut memandikan jenazah kerabat, sahabat, atau orang-orang yang dikenal dekat. Ia ingin memberi penghormatan terakhir dengan ikut merawat mereka. Tapi benarkah selain Yuni Shara, ada Ira Rizwana yang juga biasa memandikan jenazah? Seperti apa pengalamannya? Jangan kemana-mana. Tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang, Yuni Shara tidak membutuhkan alasan untuk ikut memandikan jenazah atau merias jenazah orang-orang yang dikenalnya dengan baik. Apalagi selama ini ia terbiasa melakukan segala sesuatu dengan spontan. Jadi, secara spontan ia tergerak hatinya untuk ikut memandikan jenazah. Selebihnya, tidak ada yang perlu dipertanyakan. Oh, saya nggak tahu. Oh. Jadi kayak misalnya datang gitu, misalnya aduh nggak ada, lu cariin air, misalnya gitu ya, cariin air, cariin ini makanan apa, itu udah refleks. Jadi bukan kayak mesti gimana enggak, itu refleks aja, memang sudah dilakukan seperti itu. Non muslim berarti kan make up, ya udah siapa yang make up, nggak ada yang make upin gitu. Jadi satset aja, jadi bukan karena siapa, agamanya apa dan lain-lain, bukan. Meski disebut sebagai pekerjaan tak biasa karena banyak orang yang takut melakukannya, tapi tidak hanya Yuni Shara yang terbiasa merias jenazah. Sebab
Ada Ira Rizwana yang malah menyebut pekerjaan barunya itu sebagai make up forensik. Awalnya memang sebuah kebetulan karena diminta merias jenazah orang tua sahabatnya. Tapi setelah itu, Ira merasa ada yang menarik dengan profesi make up jenazah. Jadilah secara perlahan ia belajar kemudian menjalaninya. Sekarang sih aku lagi make up jenazah, tapi sebenarnya gue pengen bilangnya make up forensik ya biar kerenan dikit aja gitu kan. Sebenarnya gara-gara temen aku tuh ngomongin, Ra, mama meninggal, bisa nggak tolong di make upin gitu loh. Ya udah, mulai dari situ aku belajar make upin pertama kali dan akhirnya terus dan belajar. Gue punya semacam balsam gitu yang bikin dia nggak seperti jenazah gitu loh. Memang itu balsam yang memang ada balsamnya yang memang nanti dipakein dulu sebelum gue kasih foundation dan make upin yang lain-lainnya gitu. Walaupun bukan pekerjaan lumrah karena berurusan dengan orang tak bernyawa, tapi semua dijalani Ira dengan tenang. Semula di awal-awal merias jenazah masih ada takut, tapi setelah menangani banyak jenazah menjadi biasa. Kayaknya takut udah hilang ya, gitu loh maksudnya ya. Udahlah kita pasrah aja, karena pasti suatu saat pun kita akan jadi jenazah. Jadi apa yang mesti kita takutin gitu, karena itu semua kejadian yang pasti kan. Nah, sensasinya lebih beda aja. Aku tuh gini ya, maksudnya udah pasrah aja lah, lillahi ta'ala. Lantas, pengalaman mistis apa saja yang pernah dialami para perias jenazah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi seorang make up jenazah memang bukan pekerjaan mudah. Selain berurusan dengan rasa takut, ada hal-hal gaib yang sering terjadi. Selama ini, ada sejumlah ritual yang dijalani Juliawati sebelum merias jenazah. Minimal, yang dilakukan adalah meminta izin agar pekerjaannya berjalan lancar. Oleh sebab, yang diurus adalah orang meninggal, kejadian-kejadian misterius selalu saja terjadi. Mulai dari aroma tak biasa hingga didatangi orang yang dirias. Biasanya, jika sudah begitu, yang dilakukan hanya berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Kalau mimpi sih saya sampai saat ini belum pernah. Mimpi saya belum pernah. Tapi kalau dia ngikut pulang nih gitu kan. Pernah ada misalnya tengah malam saya keluar mau minum, tuh ada berdiri di depan kulkas gitu kan. Saya pas ngadep sini kan. Tapi saya tahu di belakang ada cowok gitu kan. Selihatan saya tuh pakai kemeja biru dongker gitu. Ya karena saya tahu kalau mereka ngikutin saya itu sekedar kalau mau ngucapin terima kasih gitu kan. Udah saya langsung bilang, oh iya om, makasih juga om, bapak iya makasih juga gitu kan, makasih, saya juga terima kasih. Udah nggak usah di sini ya, maksudnya kita kan ya udahlah, maksudnya mereka kan punya tempat tersendiri ya. Saya terima kasihnya, udah nggak gangguin. Dari jenazahnya nggak ada yang nakutin ya. Kalau dari jenazah, ya saya dari kayak di situnya lah gitu kan. Misalnya tiba-tiba nggak usah rumah duka lain ya, rumah duka yang tempat saya udah biasa bekerja, saya kan kenal pengharum ruangannya tuh kayak apa, hafal gitu kan. Tiba-tiba di sebelah kanan nih doang baunya beda dan dominan banget baunya. Itu kalau nggak salah pas tengah malam juga. Dan saya mau kerja jam berapapun, sebisa mungkin kalau bisa saya sendirian aja sama jenazah. Mau tengah malam, mau subuh, mau apa. Dan teman-teman saya yang sudah terbiasa sama saya tahu tengah malam udah ya bu tak tinggal ya gitu. Ya wis tinggal nggak apa-apa gitu. Tapi kalau masuk nanti ngomong ya dari jauh, jangan tiba-tiba nongol gitu kan, kadang ngagetin gitu loh. Nah itu ada baunya yang dominan ya, saya cuma bilang ya nggak apa-apa di sini, yang penting jangan kagetin saya ya. Berurusan dengan orang meninggal memang seram.
setidaknya bagi sebagian besar orang, tapi tidak untuk mereka yang mengabdikan diri sebagai pemandi jenazah atau perias jenazah. Dan Yuni Syara termasuk yang tidak takut. Ia akan ikut turun tangan memandikan jika yang meninggal adalah orang-orang yang dikenalnya secara dekat. Yuni tidak takut karena bukan sekali atau dua kali memandikan jenazah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.